Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Para ulama sepakat bahwasanya seorang muslim yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terkena hukuman mati. Mereka berbeda pendapat hanya dalam hal apakah diminta taubat ataukah tidak terlebih dahulu. Bagaimana pelaksanaan hukumannya? Bolehkah langsung membunuh penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita perhatikan di dalam mazhab Al-Hanafi, ini mazhab yang paling ketat di dalam pelaksanaan hukum Allah Ta'ala atau hudud. Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani mengatakan bahwasanya di antara syarat bolehnya melaksanakan hudud itu adalah ayyakunal muqimu lil haddi huwa al-imam. Yang melaksanakan hudud itu adalah imam atau kepala negara, au man wallahul imam, atau orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara. Wa hadza indana, dan ini menurut pendapat kami yakni mazhab Hanafi. Tidak ada bedanya apakah dia hamba atau merdeka, sama saja. Yakni yang melaksanakan hudud atau hukum Allah Ta'ala itu adalah imam atau kepala negara. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam mazhab Maliki sama. Tapi ada bedanya, bahwasanya tidak menegakkan hukum hudud itu kecuali imam, ma'ada as-sayyid, selain dari as-sayyid atau tuan terhadap budaknya. Nah, kalau tuan terhadap budaknya itu boleh kalau hukumnya itu hukum jilid saja, bukan hukum bunuh. Kemudian mazhab Syafi'i juga mengatakan la yuqimul hudud alal ahrar illal imam. Tidak ditegakkan hudud atas orang yang merdeka kecuali itu adalah imam yang menegakkannya atau orang yang dipilih oleh imam. Kemudian alasannya adalah pada masa Rasulullah itu tidak ditegakkan hudud atas orang yang merdeka kecuali dengan izin beliau. Begitu juga pada masa Khulafaur Rasyidin, itu dengan izin mereka baru bisa ditegakkan hukum Allah Ta'ala atau hudud yang merupakan hak Allah itu. Alasan kedua adalah bahwasanya dia adalah hak Allah. Hudud ini haknya Allah. Yaftakiru ilal ijtihad, yang itu memerlukan ijtihad. Jadi tidak bisa sembarangan. Ada saksi, ada pembuktian untuk menegakkan itu. Dan tidak aman dari penyimpangan ketika itu tidak dilakukan oleh negara. Bisa seseorang dituduh menghina Nabi kemudian main bunuh sendiri. Padahal itu perlu bukti. Maka tidak boleh tanpa izin imam. Ini di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya Imam An-Nawawi. Semakna dengan itu adalah dalam mazhab Hambali juga sama sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i, bisa dilihat di dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad. Di mana sisi berbahayanya ketika seseorang itu menghukumi sendiri. Di dalam kitab Saiful Maslul ala man sabbar Rasul itu dijelaskan tidak semua cacian itu dikenai hukuman mati, tidak. Kata Imam Taqiyuddin As-Subaki, qultu al-adza ala qismain. Aku katakan bahwasanya menyakiti Rasul itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah menyakiti dengan niat atau tujuan menyakiti, dan ada menyakiti Rasul tanpa niat untuk menyakiti. Nah, beliau contohkan di sini seperti Mistah, kemudian Hamnah, dan Hasan bin Thabit. Ini ketika orang ini pernah dalam kasus haditsul ifki, ini tuduhan kepada Sayyidatina Aisyah telah berselingkuh. Mistah ini ikut dalam hal memviralkan tuduhan itu, tapi tidak bermaksud untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falidzalika la yajri alaihim kufrun wala qatlun.
tidak berlaku kekufuran dan juga tidak berlaku hukum bunuh. Nah, kalau seperti ini diserahkan kepada individu, orang bisa main bunuh langsung. Sebagaimana yang mungkin di tengah-tengah masyarakat, ada seorang ustadz misalnya di Banjarmasin, ya, inisialnya AF, ya, dituduh menghina Nabi. Kalau langsung orang main eksekusi sendiri kan bahaya. Dulu ada UAS yang dituduh juga menghina Nabi. Nah, kalau langsung dieksekusi coba bisa dibayangkan. Kalau kita cari-cari di kitab-kitab lain, memang sebagian ada yang membolehkan melakukan hudud sendiri. Ya, di dalam Raudhatut Thalibin Imam An-Nawawi mengatakan, ya, laisa li mustahiqil qisas istifa'uhu illa biiznil imam au naibih. Orang yang punya hak untuk mengkisos itu tidak bisa menunaikannya kecuali dengan izin imam atau orang yang mewakili imam. Wa an Abi Ishaq wa Mansurin At-Tamimi, dari Abu Ishaq dan Mansur At-Tamimi, bahwasanya al-mustahiq, ya, orang yang punya hak untuk mengkisos, membalas, itu mereka bebas untuk melakukannya. Jadi bisa menuntut balas sendiri. Kemudian kata beliau, was-sahih al-mansus al-awwal. Yang sahih itu adalah yang pertama, yakni hendaklah memang itu ke pengadilan, imam penguasa yang melakukannya. Ada juga yang semakna itu di dalam Majmu' Fatawa. Jika para penguasa itu tidak melaksanakannya, lam yaskut anhum al-qiyamu bidzalik. Orang Islam itu tidak gugur kewajiban untuk menegakkan hudud itu. Bal alaihim ayyuqimu dzalik, tetapi mereka itu tetap wajib menegakkan hukum Allah Ta'ala. Jadi ini berbeda dengan 4 mazhab tadi. Ya, kalau penguasa tidak mau melaksanakan, masyarakat yang melaksanakan. Organisasi kah apakah? Wa kadzalika law furida ajzu ba'dil umara an iqamatil hudud wal huquq au idha'atihi lidzalik. Begitu juga jika ditetapkan bahwasanya para amir, para penguasa itu tidak mampu menegakkan hudud, ya, dan hak-hak di masyarakat atau menelantarkannya, lakana dzalikal fardu 'alal qadir 'alaihi. Jadilah kefarduan itu menjadi kewajiban orang yang mampu melakukannya. Intinya, kalau negara nggak mampu, siapa yang mampu lakukan. Tetapi ini perlu dilihat bahwasanya kalau ada orang yang mampu melakukan tugas negara dalam hal ini, maka dia itu harusnya lebih mampu untuk, ya, menegakkan negara atau meluruskan negara supaya bisa menjalankan hukum Allah Ta'ala ini. Ini kewajiban yang lebih awal, lebih asal. Nah, di antara alasan orang-orang yang mengatakan, oh boleh main hakim sendiri, itu adalah riwayat, ya, bahwasanya 2 orang pernah berselisih menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diputuskan oleh Nabi, dia katakan, biarkan putusan kami itu Umar saja. Maka Rasulullah mengatakan, intaliqa ilaih, ya pergilah kalian berdua ke sana. Akhirnya mereka berdua menceritakan, sudah berhukum dengan Rasul, diputuskan nggak terima, kemudian pergi ke Umar. Setelah Umar mendengar itu, dia katakan, tetaplah di tempat engkau hingga aku keluar kepada engkau, aku akan putuskan perkara di antara kalian. Umar kemudian keluar dengan membawa pedang, kemudian beliau langsung membacok orang yang mengembalikan perkara itu ke Umar setelah diputuskan oleh Rasul, sehingga orang ini terbunuh. Yang satunya lari kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, qatala Umar, wallahi sahibi. Wahai Rasulullah, demi Allah, Umar telah membunuh sahabatku. Walaula anni a'jaztuhu laqatalani. Kalau aku tidak mampu melemahkan Umar, niscaya Umar juga membunuhku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma kuntu azunnu ayyajtari'a Umar ala qatli mu'min. Aku nggak nyangka Umar itu bisa membunuh seorang mukmin. Maka turunlah ayat, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ila akhiril ayat. Riwayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, ini riwayat Ibnu Mardawai dari jalan Ibnu Lahiyah.
Dan ini adalah asar yang aneh, yang gharib. Dan Ibnu Lahiyah ini dhaif. Dari sisi sanad jadi nggak bisa jadi patokan. Kemudian yang kedua, dari sisi isinya itu juga aneh. Adatnya Rasul itu kalau orang tidak mau berhukum kepadanya atau sudah diputuskan tapi ngeyel minta hukum yang lain, beliau itu marah. Begitu juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat besar itu ketika mereka melihat ada orang yang memang halal ditumpahkan darahnya, maka mereka itu minta izin dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung main bacot, tidak. Ya. Seperti misalnya kasus kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah katakan, innahu syahida badron. Dia ini orang yang ikut perang Badar. Jangan. Kemudian juga diriwayatkan dari banyak jalan bahwasanya Al-Walid bin Uqbah itu ada di sisinya orang tukang sihir yang suka main sihir. Dia kadang memenggal kepala orang. Setelah terpenggal dia berteriak, kemudian kepala itu kembali ke leher orang yang terpenggal itu. Orang-orang kemudian mengatakan subhanallah yuhyil mauta. Dia menghidupkan orang yang mati. Seorang lelaki dari kalangan muhajirin itu datang. Suatu ketika melihat itu, dia cabut pedangnya. Tukang sihir ini kemudian langsung dipenggal kepalanya oleh orang dari kalangan muhajirin ini. Kemudian setelah itu dia katakan, in kana shadiqan falyahyi nafsahu. Kalau dia memang betul bisa menghidupkan orang mati, hendaknya dia hidupkan dirinya sendiri. Kemudian beliau membaca surah Al-Anbiya ayat 3. Walaupun memang dalam hukum Islam tukang sihir itu hukumannya hukuman mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah, beliau marah. Kemudian beliau penjarakan lelaki yang main hakim sendiri, walaupun kemudian dibebaskan. Intinya apa? Orang yang main hakim sendiri, dalam Islam dia akan tetap ditarik ke pengadilan. Yang jelas pembuktian itu harus ada. Bisa jadi dia dikenai ta'zir. Bisa jadi kalau kayak kasus penghinaan kepada Rasul, ya bisa jadi ketika itu terbukti itu adalah sebuah penghinaan dan layak hukumannya adalah hukuman mati, negara bisa memutuskan apa hukumannya. Bisa seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah ini, yakni dipenjara dulu atau dibebaskan sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lain.